Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan topik yang sebelumnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang eh, luka bakar, ya, kali ini kita masih di topik yang gangguan sistem integumen, namun pada pembahasan jerawat dan faktanya. Nah, ini kita bahas secara umum ya, jerawat dan faktanya. Oke, kita langsung masuk ke paparan materinya ya. Oke, ini dari pengertian dulu ya, jerawat atau acne vulgaris. Ini kan kondisi yang sering kita jumpai apalagi di fase remaja. Ya, jadi fase remaja mahasiswa itu ya sudah menjadi bagian erat ya terjadinya acne atau jerawat. Bahkan lebih sering lagi pada usia SMP, SMA ya banyak mengalami jerawat. Bahkan mungkin di usia tua pun juga ada beberapa orang yang pada kondisi tertentu muncul jerawatnya. Artinya kondisi jerawat ini adalah kondisi yang ya mudah kita jumpai ya, dan banyak sekali di sekitar kita. Oke, acne vulgaris atau jerawat adalah suatu radang kronis dari kelenjar minyak ya. Disebut kronis karena memang jangka waktunya panjang. Jadi bukan merupakan sesuatu yang misalnya terjadi karena sesuatu hal ya, mungkin karena paparan infeksi dan sebagainya kemudian muncul jerawat pada kurun waktu yang singkat. Namun sebaliknya justru pada kurun waktu yang panjang. Nah, bahkan nanti ada beberapa faktor sifatnya internal dan juga eksternal yang perlu diketahui bersama. Jadi mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah, seperti itu. Oke, dari segi ciri di sini ada komedo. Nah, ini kan sudah lazim ya, pasti sudah sering mendengar kata atau istilah komedo. Jadi komedo itu kan kayak titik-titik putih di bagian, khususnya kalau kita bahas wajah kan kelihatan. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya sering kalau misalnya 2 hari, 3 hari sekali itu bersihin komedo di bagian wajah dengan cara yang praktis ya. Jadi siapin air hangat, kemudian pakai anduk ya, anduk yang dipakai sehari-hari, dipastikan bersih ya anduknya, kemudian direndam pakai air hangat itu. Kemudian diperas, kemudian tadi anduk yang basah dengan air hangat tadi ditempeli di area yang ada jerawatnya, misalnya di bagian dagu misalnya. Ya udah, nanti tinggal digosokin agak keras gitu. Ya, biasanya sih kalau saya pribadi efektif untuk membersihkan komedo dengan cara seperti itu. Oke, kita lanjut ke ciri berikutnya adalah papula dan pustula, kemudian ada nodul. Nah, papula ini kondisi jerawat ya sifatnya masih basic ya, jadi ya benjolan pun masih kecil atau mungkin ada bercak gitu aja, itu masuk ke papula. Kemudian pustula ini tingkat grade yang lebih tinggi lagi, artinya kadang sudah ada benjolan, kemudian juga sudah ada isi berupa nanah atau mungkin darah ya. Kemudian nodul itu udah benjolannya udah terlihat besar ya, jadi kalau kita istilahnya mungkin kayak jerawat batu ya, jerawatnya besar-besar dan begitu nanti keluarin atau dipencet itu keluarnya ya nanah atau darah ya dengan volume yang lebih besar dibanding yang pustula ini. Ya, ini ciri-cirinya dari jerawat, ada beberapa kondisi. Jadi ada yang kecil, ada jerawat yang memang sampai merah-merah ya, ada juga yang sampai nodul itu, jadi bentuknya kayak ada benjolan-benjolan ya, berisi tadi darah ataupun nanah hasil dari infeksi. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah bahwa jerawat ini bukan merupakan penyakit yang berat dan membahayakan. Ya, jadi artinya bukan suatu penyakit yang wah ini urgent, artinya oh ini benar-benar bikin mengancam jiwa dan sebagainya, enggak. Namun lebih pada image ya, jadi berdampaknya pada psikologi bagi si orang dengan jerawat tersebut. Ya, jadi psikologinya karena malu, karena ya nggak pede dan sebagainya. Oke. Dan selanjutnya jerawat itu wajar pada remaja ya, karena ada salah satu faktor penentu atau pemicu jerawat adalah hormon, dan hormon ini tidak bisa kita kendalikan. Artinya hormon ini ya memang sifatnya alamiah di dalam tubuh kita, sehingga pada kondisi remaja yang saya bilang tadi, SMP, SMA, bahkan kondisi mahasiswa ini sangat rentan mengalami yang namanya jerawat ini. Dan itu wajar, artinya jangan dijadikan suatu beban yang berat yang membuat malah menjadi antisosial, yang menarik diri dari masyarakat, yang menarik diri dari teman-teman gara-gara jerawat ini. Oke, kemudian dari lokasi jerawat itu ada beberapa bagian.
yang paling mudah ditemukan, paling mudah diamati adalah di bagian muka. Ya, ini yang sering kita lihat, oh ada si A, si B, dan seterusnya, mungkin jerawatnya di bagian pipi, kemudian ada di dahi, dan seterusnya. Jadi bagian muka ini yang paling mudah dilihat. Kemudian ada di bagian punggung, biasanya orang yang jerawatan itu di bagian muka, maka punggungnya pun juga ikut jerawatan. Ya, kalau di muka banyak, biasanya punggung juga mungkin bisa lebih banyak lagi. Kemudian di bagian area dada, kemudian di area lengan. Ya, beberapa kali pasti atau beberapa kondisi pasti ada juga jerawat di bagian lengan. Nah, bagian-bagian ini kenapa menjadi lokasi jerawat atau sering mengalami jerawat karena memang ada sumber kelenjar minyaknya. Ya, jadi pada area muka, punggung, dada, lengan atas ini ada kelenjar minyak. Inilah yang menyebabkan kenapa area ini menjadi lokasi yang sering munculnya jerawat. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh gambarnya di area muka, kemudian juga ada di area punggung. Di punggung belakang itu sering juga. Ya, saya sendiri zaman dulu ya, karena kalau ini bahas jerawat itu ya pengalaman pribadi saya sama kayak mungkin beberapa yang lain ya. Kalau saya sendiri pada fase SMP, SMA ini benar-benar jerawatnya parah banget. Ya, jadi di muka itu benar-benar banyak, kemudian sampai ke postula ada, nodul juga ada, ya, jadi sampai besar-besar bernanah itu juga ada. Ya, dan itu stresnya luar biasa. Stresnya ya karena tadi malu, ya kemudian juga ya efeknya ke macam-macam. Cuman tidak efek secara fisik ya, tapi lebih psikologis ya, karena malu, karena ya nggak pede lagi dengan banyaknya jerawat pada saat itu ya. Namun dengan berjalannya waktu ya akhirnya sembuh juga. Nah, ini gambaran juga buat kalian, artinya kalau saat ini jerawatan ya jangan jadi beban yang berat ya, ada fasenya, karena salah satunya tadi faktornya adalah hormon ya, itu yang nggak bisa diubah. Jadi meskipun sudah mencoba kok klinik A, klinik B dan seterusnya, perawatannya udah macam-macam, tapi ternyata masih jerawat, ya udah mungkin itu hormonnya yang berperan menjadi pemicu jerawatnya. Ya, yang penting dijaga kebersihannya, dan ya udah ditunggu sambil sabar aja, nanti insya Allah di usia makin naik ya, insya Allah jerawatnya juga akan sembuh. Oke, kita lanjut ya, jerawat ya, ini jenisnya. Nah, jenisnya ada dua, jerawat tanpa peradangan dan adanya peradangan. Nah, kalau yang tanpa peradangan ada dua lagi, komedo terbuka dan tertutup. Ya, kalau komedo tertutup ya emang nggak kelihatan, artinya tertutupi oleh lapisan kulit. Sedangkan kalau yang terbuka maka ya kelihatan, nanti ada bintik-bintik putihnya di bagian area yang ada komedonya itu akan kelihatan. Ya, jadi ada komedo terbuka dan juga tertutup. Kemudian untuk yang peradangan ini ya tentunya meradang ya, warnanya merah, kemudian bahkan kalau dipencet itu ya kadang keluar darah, ada juga keluar nanah ya, hasil dari proses infeksi yang ada di jerawat tersebut. Ya, ini contoh ilustrasinya aja ya. Jadi merah kemudian bernanah atau muncul darahnya pada area jerawat tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi dari faktor pemicu ini kita bedakan internal dan eksternal. Ya, jadi internal dan eksternal. Di mana yang internal ini yang tidak bisa dikendalikan. Ya, ini di luar dari kendali kita. Ya, sedangkan yang eksternal ini yang bisa kita kendalikan, bisa kita modifikasi, bisa kita obati. Ya, seperti itu. Kita bahas dulu yang internal. Di sini ada faktor hormonal. Nah, yang tadi saya sampaikan di fase usia SMP, SMA ini emang hormonnya kelenjar khususnya ya, kelenjar minyaknya itu emang lagi tinggi-tingginya, sehingga tadi produksi minyaknya berlebih, efeknya itu tadi berjerawat ya, dan ini nggak bisa kita kendalikan ya, hormonal ini. Kemudian perubahan pada proses keratinisasi saluran kelenjar minyak, sehingga muncul sumbatan, kemudian muncul komedo, bahkan jerawat ya, ini juga nggak bisa kita kendalikan, artinya memang proses alamiah. Kemudian faktor keturunan, nah ini bisa juga kita amati. Jadi kalau dilihat bapak ibunya itu berjerawat apa enggak, akan cenderung ya menurunkan sifat yang sama pada anak. Ya, kalau bapak ibunya ada yang berjerawat, maka anaknya tadi cenderung kondisi kulitnya juga sama dengan orang tuanya, sehingga mudah untuk berjerawat juga. Ya. Saya dulu saat itu berjerawat karena saya melihat, oh ternyata ibu saya berjerawat.
ya bahkan di usia sudah sepuh ya, sudah tua pun ya ada beberapa jerawatnya. Ya, apalagi pada kondisi tertentu, khususnya cuaca dingin itu jerawatnya muncul. Nah, ini artinya dari faktor keturunan ini juga mempengaruhi. Kemudian faktor ras, ras ini ya suku, kemudian faktor benua, ya, ini juga mempengaruhi. Nah, dan kondisi di Indonesia khususnya karena dia iklimnya tropis, panas, nah ini menjadi salah satu pemicu juga ya, pemicu banyak orang Indonesia itu mengalami jerawat dibandingkan orang-orang yang bersuhu relatif cuaca yang ini ya, kondisi nyaman atau kondisi yang dingin ya, jadi kalau jarang kita temui ya. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya, adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah makanan. Nah, ini yang sering dikait-kaitkan ya, orang kalau jerawat itu nggak boleh makan coklat. Nah, itu memang secara penelitian benar ya, jadi coklat itu memang mengandung zat yang bisa meningkatkan atau menjadi pemicu munculnya jerawat. Meskipun di satu sisi coklat itu menjadi salah satu alternatif banget ya, kalau lagi stres itu makan coklat atau konsumsi coklat itu bisa menurunkan tingkat stres. Namun ya tadi efeknya ke jerawat. Oke, kemudian ikan laut ya, seafood dan sebagainya itu. Kemudian makanan yang berlemak ya, yang kandungan lemaknya tinggi ya, itu juga bisa pemicu. Pedas ini juga salah satunya. Saya yang mengalami, salah satu yang saya hindari saat itu adalah pedas ya. Jadi di zaman SMP SMA itu kalau saya akhirnya kan berpikir kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh ya. Jadi hari ini misalnya ke tempat perawatan dibersihkan ya jerawatnya, kemudian 1 minggu kemudian udah muncul lagi, dan seterusnya kayak gitu terus berulang terus. Nah, akhirnya koreksi juga dari segi makanan, oh ternyata sering makan pedas dan sebagainya bisa menjadi pemicu, dan saat itu ya udah dikurangi atau bahkan di stop ya makan makanan pedas ya. Itu juga akan membantu proses tadi kulit dalam meregenerasi, artinya tingkat terjadinya jerawat juga akan lebih turun ya. Kemudian ya iklim, nah iklim atau cuaca, kadang kondisi cuaca ekstrim yang panas ya, terlalu panas atau mungkin terlalu lembab atau terlalu dingin pada orang tertentu itu bisa menjadi pemicu ya. Lebih seringnya sih kondisi panas ya, karena kalau kondisi panas biasanya juga berkeringat, ini juga akan memperparah jerawat juga, sehingga jerawatnya akan jauh lebih banyak kalau si orang tersebut tidak menjaga kebersihan ya, jarang cuci muka dan sebagainya. Jadi akan diperburuk dengan kondisi panas atau ya cuaca yang ekstrim. Sedangkan kalau lembab juga ada beberapa. Tadi salah satunya orang tua saya, ibu saya, kalau kondisi dingin ya yang ekstrim gitu muncul beberapa jerawatnya itu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian pengaruh kosmetik ya, bahan-bahan pelembab lah, pencerah dan sebagainya. Sekarang kan banyak banget produk-produk kosmetik untuk perawatan kulit. Nah, intinya apa? Bahwa ya kadang bahkan beberapa produk itu sekarang mencantumkannya untuk jenis kulit A, kulit B dan sebagainya. Artinya kalau kulit kusam menggunakan ini, oh kalau kulitnya berjerawat menggunakan ini, kalau kulitnya normal menggunakan yang seperti ini dan seterusnya. Jadi banyak yang memang paketnya disesuaikan dengan jenis kulitnya. Saya sendiri tipikal yang kalau nggak cocok terhadap produk tertentu akan muncul jerawat ya sampai saat ini. Jadi kalau pakai sabun muka misalnya ya dibersihkan kok ternyata 1-2 hari kok muncul jerawat. Nah ini juga kalau bagi saya menjadi indikasi, oh jangan-jangan saya nggak cocok dengan produk ini ya, sehingga ya harus dihentikan. Jadi zaman dulu itu saya pribadi ya sering gonta-ganti facial wash ya. Jadi untuk cuci muka itu ganti-ganti produk A, atau minggu dicoba kok kayaknya jerawatnya makin nambah, stop, ganti produk B. Produk B nyata ya kadang ada jerawat, kadang enggak ya, mungkin ya gantian ya dipakai tapi beberapa kali. Kemudian ada produk C dan seterusnya. Jadi selalu uji coba untuk menemukan facial wash ya, atau mungkin kosmetik yang sesuai dengan kondisi kulit di kita sendiri seperti itu. Karena memang menjadi salah satu pemicu juga. Kemudian yang paling penting bagi saya, menurut saya adalah poin 4 ini, yaitu stres. Ya, orang itu kalau stres sekarang ini banyak banget ditemukan kondisi masalah, baik yang berupa fisik maupun psikisnya.
Jadi orang stres itu bisa berdampak ke fisiknya ini salah satunya jerawat, muncul jerawat. Kemudian tiba-tiba sakit, tiba-tiba lemas, tiba-tiba nggak enak badan sebagainya, itu bisa disebabkan oleh stres ya. Jadi walaupun ini sifatnya psikologis, namun dampaknya itu luar biasa sampai ke fisik. Ya, bahkan orang tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak, tiba-tiba dia merasa kok kakinya lemas dan sebagainya, bisa ya diakibatkan oleh stres ini. Karena sangat luar biasa stres ini, karena dia mempengaruhi psikologis ini yang membuat kita down, akhirnya tadi muncul gejala-gejala yang tiba-tiba yang terjadi pada orang tersebut. Ya, salah satunya ke jerawat ini. Ya, justru saat itu ketika saya semakin stres, saya semakin kesel karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Justru jerawatnya ya makin banyak ya. Namun sebaliknya, ya ketika kita buat santai, ya udah selama sudah dirawat, sudah rutin membersihkan tadi wajah, ya udah jangan terlalu dipikirin, artinya jangan terlalu dibuat beban, malah justru ternyata itu sangat mampu menurunkan tadi banyaknya jerawat ya pada saat itu. Ya, di situ saya belajar, oh ternyata stres ini menjadi salah satu faktor yang luar biasa yang berdampak pada munculnya jerawat. Kemudian emosi, nah ini juga, ya, jadi jangan mudah emosi, jangan dikit-dikit marah, karena ini juga menjadi salah satu pemicu. Kemudian kurang istirahat, ya ini banyak sangat buktinya. Ya ketika remaja-remaja itu tidurnya kurang, ya khususnya tidur malamnya, tidurnya jam 2, jam 3 atau bahkan pagi hari baru tidur karena mungkin nge-game dan aktivitas yang lainnya ya intinya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya jerawat. Ya, jadi kurang tidur, kurang istirahat pada malam hari. Oke, jadi kondisi faktor eksternal inilah yang saya sampaikan bisa dirubah, bisa dimodifikasi untuk mencegah terjadinya jerawat. Ya, sedangkan yang internal ini yang nggak bisa dirubah. Artinya ya udah kita harus sabar dengan kondisi internal ini. Tapi yang bisa kita usahakan ini di poin yang faktor eksternal. Oke, kita lanjut tipsnya. Nah, ini beberapa tips yang bisa kalian coba ya. Satu, makan banyak buah dan sayur. Ya, artinya meningkatkan vitamin. Karena mengandung banyak vitamin ya meningkatkan imunitas diri kita. Kemudian istirahat yang cukup tadi. Hindari stres. Nah, untuk menghindari stres itu kan kita harus mengenali dulu penyebab stresnya. Contoh kalau saya itu stres kalau tugasnya banyak, maka apa yang harus dilakukan? Berarti membagi tugasnya, artinya dibuat skema prioritas mana dulu yang harus dikerjakan dan sebagainya. Nah, ini salah satu solusi, misalnya tadi banyaknya pekerjaan membuat kita stres. Jadi kenali dulu penyebab stresnya apa, baru kita bisa mencari solusinya. Ya. Kemudian minum air putih, ya ini juga sangat bagus untuk kulit ya, kesehatan kulit kita. Jadi sangat direkomendasi. Konsumsi vitamin, khususnya yang vitamin C, karena memang kaitannya erat dengan kondisi imunitas tubuh kita, sehingga tidak mudah, paling nggak menurunkan angka frekuensi munculnya jerawat. Ya. Kemudian tidak memencet jerawat. Ya, ingat kalau jerawat itu dipencet, baik itu yang modelnya yang pustula atau bahkan yang nodul, ketika dipencet maka terjadi kerusakan pada kulit ya. Ya, jadi ibarat kulit itu yang awalnya tertutup kan dipencet terus pecah kan. Ya, kemudian keluar tadi darah atau nanah. Yang terjadi apa? Justru terjadi resiko infeksinya jauh lebih besar. Ya, jadi tidak disarankan untuk memencet atau mengeluarkan tadi jerawat-jerawat yang ada di. Kemudian bila luka, olesi dengan antiseptik. Jadi kalaupun tadi ternyata tidak sengaja atau tanpa dipencet ya, misalnya dia keluar ya tadi nanah atau darahnya, ya udah dibersihkan dulu dengan kasa misalnya dengan kampas, kemudian setelah bersih diberikan antiseptik. Ya, ini untuk mencegah terjadinya infeksi yang lebih luas. Oke. Kemudian tips ya, yang lainnya membersihkan wajah secara teratur. Ya, minimal setiap mandi ya pagi sama sore itu rutin, kemudian mau tidur pun juga rutin ya. Kemudian juga kalau perjalanan jauh, misalnya dari Lombok Timur ke Mataram kan cukup jauh. Nah, pastikan kalau sudah nyampe Mataram misalnya tunggu beri jeda ya 30 menit 1 jam setelah berkendara, ya pastikan kondisi suhu sudah turun ya, sudah panas, karena kalau kita perjalanan jauh itu kan biasanya area muka terutama kan panas ya. Tunggu stabil dulu baru cuci muka, karena pasti ada debu, kotoran dan sebagainya yang menempel.
Kemudian lindungi kulit terhadap paparan sinar matahari agar tidak memperparah tadi jerawat-jerawat yang ada, atau bahkan bekas-bekas jerawatnya juga bisa lebih parah kalau terkena paparan sinar matahari yang terlalu ekstrim. Kemudian kosmetik ya dengan bahan dasar air dan bebas minyak, ya ini yang direkomendasikan. Kemudian kita lihat di sisi kanan di sini, kebersihan diri sangat penting bagi remaja untuk mencegah jerawat dan masalah kulit lainnya. Jadi faktor kebersihan ini menjadi bagian yang penting. Meskipun tadi ya ada faktor hormon. Jadi jangan sekali-kali ketika ada temannya jerawatan terus kamu tuh jerawatan, kamu tuh nggak pernah bersihin muka dan sebagainya. Jangan ya. Karena nggak semudah itu ya, karena tadi ada faktor yang tidak bisa dihindari tadi. Jadi walaupun dia mungkin sudah perawatan ke berbagai tempat, kemudian juga menjaga kebersihan, namun kalau dari segi hormonnya yang menjadi pemicu jerawatnya ya nggak bisa. Ya, jadi harus ada waktu, ada prosesnya. Jadi nggak bisa kayak teman-temannya yang baru perawatan atau pakai produk A, produk B langsung hilang jerawatnya. Sedangkan ada si A nih pakai macam-macam nggak hilang. Ya udah, mungkin pemicunya lain. Ya pemicunya karena hormon tadi ataupun faktor-faktor yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai pernah mencela, wah si A jerawatan karena nggak pernah bersih muka dan sebagainya. Jangan, ya, karena faktornya banyak. Oke, kemudian pengobatan jerawat ini ada beberapa ya. Ini ada menggunakan sulfur, asam salisilat dan sebagainya. Ini sih lebih saya rekomendasiin ya, intinya konsul ke klinik-klinik perawatan. Ya, tentunya di situ kan sudah ada banyak produk ya yang tentunya bisa disesuaikan dengan jenis kulit, kemudian kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi jangan asal pakai kosmetik ya, karena memang kosmetik itu bahan-bahannya macam-macam ya. Jadi bisa jadi di A cocok, di B cocok, di D ternyata nggak cocok. Ya, jadi memang perlu ada konsultasi terlebih dahulu. Oke, nah ini beberapa mitos ya terkait jerawat. Ya, mitosnya jerawat merupakan penyakit yang sulit diobati dan membahayakan. Faktanya nggak seperti itu. Ya, itu tadi mitos. Faktanya justru penyakit jerawat ini ya bukan penyakit yang berat, ya bisa diatasi. Ya tadi kuncinya sabar, kemudian ya tadi tetap menjalani perawatan dan pengobatan tadi. Efeknya sekali lagi lebih ke psikologis ya, tadi kurang percaya diri, ya kemudian mungkin malu, kemudian menarik diri dan sebagainya. Namun itu bisa dikendalikan, bisa dicegah ya dengan tadi. Kalau sudah sadar kondisinya jerawat ya tadi jangan justru membuat dirinya stres ya, namun justru dibuat yang happy, ya udah dijalani. Yang penting sudah perawatan, pengobatan ya udah. Jadi jangan terlalu dibuat beban. Oke, kemudian mitosnya jerawat hilang bila dicium pacar. Nah ini hoax banget ya, jadi bohong banget, mitos banget. Ya, faktanya jerawat itu hilang bila dilakukan perawatan dan pencegahan yang benar. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jerawat timbul bila jatuh cinta. Enggak ya, justru kadang kalau jatuh cinta banyak permasalahan muncul. Nah itu justru akan menambah jerawatnya juga karena stres ya. Faktanya adalah jerawat timbul karena pengaruh hormon pada waktu pubertas. Ya, tadi kan ada pengaruh hormon itu juga menjadi pemicu. Oke, nah ini ada tambahan lagi. Remaja hendaknya tidak percaya mitos dan percaya kebenaran. Intinya banyak membaca dan juga bertanya pada ahli. Jadi jangan takut, jangan sungkan ketika tadi mungkin jerawatan dan sebagainya untuk konsultasi, untuk ke klinik perawatan, kecantikan dan sebagainya. Ya, walaupun itu laki-laki. Ya, saya rasa sekarang kan sudah umum ya, bahkan kalau kita bicara jerawat ini bukan membahas masalah perempuan, namun laki-laki pun banyak yang mengalami jerawat. Ya, bahkan yang namanya walaupun tagline-nya salon kecantikan atau mungkin klinik kecantikan, faktanya itu tidak hanya untuk yang perempuan, namun kalau jerawat salah satunya masalahnya jerawat pada laki-laki juga bisa ditangani di tempat tersebut. Ya, jadi bahkan zaman dulu saya itu SMA perawatannya ya di salon kecantikan yang cewek ya, karena memang nggak ada spesialis yang salon kecantikan untuk pria, itu nggak ada ya. Jadi sebulan sekali dibersihkan tadi, karena saking banyaknya dan sangat bagi saya mengganggu dalam hal tadi malu, nggak percaya diri seperti itu ya. 1 bulan sekali dibersihkan ya, itu kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Namun sekarang kan jauh lebih banyak klinik-klinik kecantikan yang modern dengan berbagai alat yang canggih, kemudian produk-produknya juga luar biasa, beraneka ragam ya, disesuaikan dengan kulit masing-masing ya. Saya rasa pilihannya
sangat lebih luas lagi ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin sulit, bingung, bikin stres luar biasa, namun kalau sekarang ya harusnya sih enggak, karena tadi banyaknya pilihan, banyaknya metode perawatan dan sebagainya. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah pengetahuan mahasiswa khususnya terkait jerawat, dan lebih khususnya lagi karena kita membahas tentang gangguan pada sistem integumen. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.